فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 79 dari catatan kaki Aqidah Ar-Raziyain. Masih terkait dengan bahwasanya Allah istiwa di atas arasnya terpisah dari makhluknya. Qala al-Imamul Muzani rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir itu. Ahli kalam yang bertaubat, Al-Muzani. Syafi'i fikihnya paling tinggi di zamannya, namun beliau sendiri tidak belajar ilmu kalam, bahkan membenci ilmu kalam. Tidak seperti ucapan Ghazali yang mengatakan barang siapa tidak belajar ilmu kalam, maka usul fikihnya tidak akan sempurna. Bahkan Imam Syafi'i, imam kalian sendiri, usul fikihnya sempurna. Bahkan dari beliau kalian mendapatkan usul fikih, yaitu kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Ibnu Abdul Bar, yang dikatakan sebagai Bukhariyul Maghrib. Beliau benci ilmu kalam, disebutkan dalam biografinya dan cercaan-cercaan beliau terhadap ahli kalam. Tapi beliau sendiri faqih besar, dan kitab itu Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih termasuk kitab terbesar di dalam usul fikih. Dan dua-duanya alhamdulillah diajarkan di Damaj dulu oleh Syekh Yahya dan lain-lain. Fi mu'taqadatihi allati ajma'a alaihi salaf. Di dalam akidah beliau yang mana para salaf bersepakat di atasnya. Bagusnya apa? Alaiha, ya, karena mu'taqadat. Ajma'a alaiha salaf. Fillahi ta'ala, tentang Allah ta'ala, akidah yang telah disepakati di antaranya apa? Tentang Allah, qaribun bil ijabati inda su'al. Allah itu dekat dari sisi apa? Pengabulannya ketika diminta. Ba'idun bil bu'ad, namun dia itu jauh dari kejauhan jarak. Jelas Allah di atas langit ketujuh sana. La yunalu, dia itu tidak dicapai. Jelas, naik ke bulan aja orang setengah mati, entah sudah sampai atau belum, tapi susah payah. Alin ala arsyih, dia tinggi di atas arasnya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Berarti orang-orang Sufiyah sekarang yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk, memang apa? Ini menentang ijma, seperti kata Syekhul Islam. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan ini ijma, Allah terpisah dari makhluknya. Bagaimana justru kalian disusupi akidah dari orang lain? Padahal ulama Syafi'iyah seperti ini, seperti yang di dalam kitab-kitab itu, akidahnya bersih dulunya. Mawjudun laisa bima'dum, Allah itu ada dan dia itu tidaklah tiada. Akidah jelas, Allah mawjud, bukan ma'dum. Bukan apa? Antara mawjud dan ma'dum, itu akidah kacau. Atau sekejap ma'dum, sekejap mawjud, ini kacau. Ulama Syafi'iyah menetapkan ijma tentang ini. Gimana kalian berubah seperti itu, lalu mengaku Syafi'i. Wala mafqud, dan tidaklah dia itu hilang. Akidah jelas, tidak membingungkan. Sementara dalam akidah Syafi'i, dalam akidah Syafi'iyah yang sekarang, mereka mengatakan Allah itu dari al-ilah. Al-ilah itu dari al-walah. Al-walah artinya membingungkan, karena gambaran tentang Allah itu membingungkan. Na'udzubillah. Bahkan kita jelas, afillahi syak fatiris samawati wal ard. Kalian bingung karena belajar ilmu kalam. Setelah itu mengatakan ma'rifah, mencapai ma'rifah, pengetahuan. Gimana bingung mencapai ma'rifah? Ini akidah yang kacau. Selesai dari Syarah Sunnah Al-Muzani. Wa qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawanil Maliki rahimahullah. Ulama tahun 386 Hijriah wafatnya. Fi ijma'i ahli sunnati wal jamaah, menukilkan ijma' juga, dan beliau dijuluki sebagai Maliki As-Shaghir. Beliau dari Qayrawan. Qayrawan ulamanya banyak, bahkan sampai sekarang dari ahli sunnah. Di mana sekarang Qayrawan itu? Di Somali. Dan Somali dakwah salafiyahnya besar sekali, seperti yang dijelaskan oleh sahabat saya yang jadi syekh di Qatar itu. Beliau mengatakan kagum bagaimana di Somali ada bangunan majelis besar sekali, padahal tidak ada jam'iyat, kata beliau, dan tidak terkait dengan pemerintah. Mereka para murid dari Damaj, dakwahnya besar sekali di sana. Baik. Walaupun sering debat dengan orang Yaman bilang, tak, kalian orang Ajam. Tak, kami ini Arab.
Memang mereka pakar-pakar lughah orang-orang Somali. Bahkan sampai minggu kemarin di perdebatan di Majmu'ah Akhbarul Kutub yang banyak para masyayikhnya itu, orang Somali menetapkan sanad-sanad yang menunjukkan asal mereka itu adalah Arab. Karena dulu demikian pada waktu futuhat para sahabat itu sampai ke sana lalu kawin dengan orang sana. Memang darah Arab banyak di sana kata mereka. Orang Yaman yang lain tak terima, tak. Untuk kalian bukan Somali, bukan Arab. Debat, sering dulu debat di hadapan saya cuma gelak aja. Nah, ini termasuk ulama besar Somalia, tapi dulu tahun 300-an. Ijma' Ahlus Sunnah apa? Wa annahu fawqa samawatihi ala arsyih. Dan bahwasanya Allah itu tinggi di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Duna ardih, bukan di buminya. Ini jelas ijma' Ahlus Sunnah. Wa annahu fi kulli makanin bi ilmih, dan bahwasanya Allah di setiap tempat adalah dengan ilmunya, yaitu zatnya di sana sementara ilmunya di sini dan di semua tempat. Dia tahu segalanya. Ini ijma'. Selesai dari kitab Al-Jami' karya Al-Qayrawani. Kita masuk belum selesai berarti ya catatan kakinya. Wa qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Baik. Yang wafat tahun 666. Famin sifatillahi ta'ala allati wasofa biha nafsah, maka termasuk dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang dengan itu dia menyifati dirinya sendiri. Wa nataqa biha kitabuh, dan kitabnya mengucapkan itu. Baik, kalau tidak dengan ini, siapa lagi yang kita percaya? Allah dan kitabnya kita tak percaya. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dengan apa lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka mau beriman? Justru malah belajar kepada Aristo dan lain-lain itu, ilmu kalam. Wa akhbara biha nabiyyu, dan nabinya mengabarkan itu. Annahu mustawin ala arsyih, bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Kama akhbara an nafsih, sebagaimana dia telah mengabarkan tentang dirinya sendiri. Faqala azza min qail, maka Allah yang Maha perkasa, si pengucapnya itu yaitu Allah berfirman fi suratil A'raf, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi di dalam 6 hari. Tak perlu ditakwil menjadi masa, hari-hari. Terserah, hari di sisi Allah memang apa? Seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Tapi hari tetap kita katakan hari, walaupun hari itu hakikatnya lain-lain, tak perlu kita takwil, tak perlu pening. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia istiwa di atas arsy. Baik. Ini menunjukkan apa? Sebelum itu dia tidak istiwa di atas arsy karena ada summa di situ. Kalau artinya istawa adalah istaulah, menguasai, berarti apa? Kalian menghina Allah, padahal dikatakan Allah adalah Rabb. Bagaimana dia itu Rabb, yaitu penguasa alam semesta, tahu-tahu arsy itu tidak dia kuasai sehingga menciptakan langit dan bumi. Berarti siapa yang menguasai arsy sebelum itu? Padahal arsy lebih besar dari langit dan bumi dan kursi. Ini menghina Allah, takwil ahli kalam itu, naudzubillah. Tapi mereka tak paham-paham, dijelaskan. Wa qala fi surati Yunus alaihi salam, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Maknanya sama ya. Wa qala fi surati Ra'd, alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Ini tafsir yang betul. Bukan tanpa tiang yang kalian lihat berarti langit sebenarnya ada tiang. Tak. Justru ini menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala menjadikan langit itu tinggi tanpa tiang. Dan Allah yang menjaga jangan sampai jatuh ke bumi. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia tinggi di atas arsy-Nya. Wa fi surati Thaha ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Baik. Yaitu istiwa dengan sifat yang paling luas di atas makhluk yang paling luas, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid. Ini hikmahnya, kenapa tidak mengatakan Allah 'alal arsy istawa seperti dalam beberapa ayat menggunakan lafdzul jalalah, kenapa menggunakan Ar-Rahman? Hikmahnya itu. Wa qala fi di antara hikmahnya itu kata Ibnul Qayyim. Wa qala fi suratil Furqan tsumma stawa 'alal arsyir rahman.
Kemudian dia istiwa di atas arsy, dialah Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. Tanyakan tentang dia kepada yang tahu, bukan malah yang tidak tahu yang ditanya. Tayyib, wa qala fi surati Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma apa ini? Ini salah cetak sepertinya. Wa ma bainahuma. Iya, ini kurang ba ini ya. Iya, bainahuma. Baik. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya. Ayat memang saling menjelaskan, saling melengkapi. Baik, semua yang di antara langit dan bumi juga diciptakan oleh Allah fi sittati ayyam. Secara globalnya kesimpulannya adalah semuanya itu 6 hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir. Jadi 6 hari bukan langit saja, kemudian 6 hari bumi saja, tak. Semuanya secara total adalah 6 hari. Summastawa 'alal arsy, kemudian dia istiwa di atas arsy. Wa qala fi suratil Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Baik, intinya sama. Fa hadhihi sab'atu mawadhi. Ini adalah 7 tempat, seperti yang diisyaratkan disebutkan juga oleh Syekhul Islam di dalam Akidah Wasithiyah. Ternyata Syekhul Islam bukan membuat ajaran baru, beliau menukilkan hakikatnya dan tidak menyelisihi dari ulama-ulama sebelumnya. Karena Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang kitab ma'ruf kitab beliau apa sih itu? Umdatul Ahkam, disyarah oleh para ulama Syafi'iyah, seperti juga siapa itu yang mensyarah Umdatul Ahkam? Imam Ibnu Daqiq Al-Id di dalam Al-Uddah itu. Al-Uddah Syarhul Umdah. Tayyib. Abdul Ghani Al-Maqdisi sendiri sudah menyebutkan dalilnya ada di 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Akhbarallahu fiha subhanah annahu 'alal arsy, yang di dalam 7 ayat itu Allah yang Maha Suci menghabarkan bahwasanya dia ada di atas arsy. Selesai dari al-iqtisad fil i'tiqad. Ilahuna wallahu a'lam.